Pemirsa, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dipanggil ke Istana Kepresidenan hari ini. Untuk mengetahui apa isi pertemuan Ahok dan Risma dengan Presiden Joko Widodo, kita bergabung dengan Rosalin Asmarantika di Istana Negara. Rosalin, kenapa Ahok dan Risma dipanggil Presiden Joko Widodo kali ini? Ya Rory, ini kehadiran Tri Risma hari ini dan juga Basuki Cahayapurnama ke Istana sore hari tadi ini dalam rangka menghadiri rapat terbatas terkait dengan ease of doing business atau kemudahan berusaha yang sedang digalakan begitu oleh pemerintah pusat. Nah, kenapa kedua orang ini hadir? Karena dua kota yakni Jakarta dan juga Surabaya ini akan menjadi kota awal atau ini kota percontohan pengurangan atau deregulasi terkait dengan kemudahan berinvestasi. Karena pemerintah Indonesia sendiri bertarget bahwa akan meningkatkan posisi Indonesia begitu dari posisi ke-109 dengan negara dengan regulasi yang memudahkan investasi masuk menjadi ke posisi 40 besar. Dan dari itulah pemerintah pusat ini akan melakukan berbagai macam cara, salah satunya adalah juga deregulasi dan juga menjadikan negara dengan 30 besar kemudahan ease of doing business ini menjadi acuan. Dan diharapkan nanti kedua kota ini setelah dapat terlaksana di kedua kota ini akan diterapkan lagi lah deregulasi terkait kemudahan menjalin usaha atau berinvestasi ini di kota-kota lain. Nah, tentu saja kehadiran Risma dan juga Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini memicu pertanyaan begitu karena sempat ada poster dukungan terkait Risma untuk maju ke Bursa DKI 1. Nah, tadi ini juga sempat dipertanyakan oleh para pewarta yang ada di Istana, Rory, dan Risma menyebutkan bahwa dia tidak mengetahui sama sekali terkait poster dukungan Risma untuk maju ke kursi Gubernur DKI Jakarta. Dan tadi juga sempat ditanyakan apakah Ibu Risma ini akan ikut begitu ke dalam Pilkada DKI Jakarta tahun depan, dan Risma menyatakan bahwa sampai saat ini PDI Perjuangan belum ada perbincangan begitu dengan dirinya, dan juga Risma menyebutkan bahwa beberapa waktu lalu Megawati Soekarno Putri, ini Ketua Umum PDI Perjuangan, sempat ke Surabaya dan belum ada perbincangan mengenai apakah PDIP akan meminang Risma untuk Pilkada DKI Jakarta. Dan inilah pernyataan selengkapnya dari Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Saya nggak tahu siapa itu, nggak tahu aku. Saya nggak tahu siapa. Maksudnya Bu, masyarakat ada yang enggak. Kemarin itu Ibu ke sana hanya saya tunjukkan juga apa yang sudah dilakukan itu. Saya hanya nunjukkan itu aja, nggak ada ngomong sama sekali soal DKI. Bu, terhadap masyarakat yang menginginkan Ibu untuk maju di DKI gimana, Bu? Gimana? Semua teman-teman tahu bahwa saya juga sudah janji sama warga Surabaya. Kan saya nggak mungkin kemudian seenak saya ninggalkan kayak gitu kan. Gak sih, Bu? Kenapa enggak? Saya enggak pernah berpikir untuk itu kan. Iya. Ya, Rory, yang perlu digarisbawahi di sini pernyataan Risma adalah bahwa PDI Perjuangan ini belum meminta dirinya untuk melaju begitu ke Bursa DKI 1, dan tidak menutup kemungkinan karena seperti yang banyak politisi bilang bahwa politik itu cair begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya bisa saja statement ini berubah. Ya, kita tunggu saja, Rory, apakah nantinya Tri Risma hari ini akan berhadapan dengan Ahok di Bursa Pilkada DKI 1. Kembali ke Anda. Rosalin, tapi waktu Ridwan Kamil dipanggil ke istana, kemudian dia tidak jadi maju ke Bursa Gubernur DKI Jakarta begitu. Nah, apakah ada indikasi dari pernyataan Risma bahwa tadi dia diajak Presiden untuk berbicara soal hal tersebut? Misalnya saja mengamankan posisi Gubernur di Jawa Timur nantinya, instead of ke Jakarta begitu. Adakah pernyataan itu dari Risma? Kalau dari Tri Risma hari ini sendiri tidak menyebutkan bahwa ada perbincangan itu dengan Presiden Joko Widodo. Namun tadi yang sempat saya note begitu ini, Rory, bahwa Tri Risma hari ini menyebutkan bahwa sampai saat ini dirinya belum ada perbincangan dengan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Namun Risma menyebutkan bahwa jika nanti diminta, dia sudah mempunyai jawabannya. Jadi begitu, Rory, belum ada permintaan dari PDIP
Tapi Risma sudah menyiapkan jawabannya, dan Ibu Risma ini bilang bahwa dia juga sudah berjanji kepada masyarakat di Surabaya bahwa akan menjalankan tugasnya hingga selesai. Mungkin kasusnya akan berbeda dengan Ridwan Kamil begitu, Rory, namun kita lihat saja nanti. Kembali ke Anda. Baiklah, Rosalina Asmarantika melaporkan langsung dari Istana Negara, Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Kian santernya nama Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk ikut berlaga di Pilgub DKI, PDI Perjuangan menyatakan belum ada dukungan secara resmi kepada Tri Risma hari ini. Hal tersebut disampaikan politisi PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi 3 DPR, Masinton Pasaribu, terkait beredarnya poster dan posko Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini di Jakarta. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya, apakah PDI Perjuangan telah mengusung kadernya Risma untuk bersaing dengan Ahok 2017 mendatang. Namun rumor tersebut dibantah PDI Perjuangan. Menurut Masinton, dukungan terhadap Risma di DKI adalah dari swadaya masyarakat. Masinton menambahkan, PDI Perjuangan sejauh ini belum menetapkan calon gubernur DKI Jakarta. Sejak dibukanya pendaftaran bakal calon gubernur oleh DPD PDIP DKI, sudah ada 40 bakal calon gubernur dari eksternal partai yang mendaftar dan kini tengah memasuki proses verifikasi. Ya, kami juga kaget antusiasme publik memunculkan nama Risma ya Bu Risma sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Dan yang kami tahu itu muncul dari inisiatif masyarakat, ya. Jadi itu bukan diinisiasi oleh partai, tapi masyarakat yang menginginkan Bu Risma sebagai calon gubernur untuk DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembahasan 2 raperda reklamasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Aulia Pane yang akan melaporkan langsung dari gedung KPK. Aulia, pukul berapa jadwal pemeriksaan Ahok? Elvita, rencananya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan menjalani pemeriksaan pada pukul 10 nanti sebagai saksi untuk Dirut PT APL Arisman Wijaya dan juga untuk Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi terkait dengan dugaan suap dalam pembahasan 2 raperda ataupun rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi Teluk DKI Jakarta. Dan memang saat ini Ahok akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan memang sampai dengan saat ini KPK juga masih terus mendalami kasus ini dengan memanggil sejumlah nama, baik itu dari pihak legislatif maupun juga dari pihak eksekutif. Dan untuk pemeriksaan Gubernur Ahok kali ini merupakan pemeriksaan pertama terkait dengan reklamasi Teluk Jakarta. Dan untuk legislatif sendiri, Elvita, KPK ini sudah memanggil mulai dari Ketua Badan Legislasi Daerah Muhammad Taufik, begitu juga dengan wakilnya yakni Mary Hotma, Ketua DPRD DKI Jakarta Edi Marsudi, serta beberapa juga anggota DPRD. Dan tidak hanya itu, KPK juga ini sudah memanggil pihak dari eksekutif, mulai dari Kepala Bapeda Tuti Kusumawati, lalu juga Heru Budi Hartono selaku Kepala BKAD, dan juga pihak lainnya seperti halnya Gamal Sinurat. Tidak hanya itu, KPK juga sudah memanggil pihak swasta, yakni dari pemilik PT ASG Sugianto Kusuma alias Aguan, dan KPK juga sudah memanggil Suni Tanuwijaya yang merupakan staf khusus dari Basuki Cahayapurnama. Suni dan Aguan, Alvita, ini merupakan pihak juga yang sampai saat ini masih terus diperiksa dan sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh KPK. Elvita. Ya, Aulia, lalu apa kaitan Gubernur Ahok dalam kasus raperda reklamasi ini? Ya, Elvita, Gubernur Ahok akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang memang mengetahui mengenai pembahasan 2 raperda reklamasi. Memang sampai dengan saat ini pembahasan 2 raperda reklamasi masih menjadi polemik, baik itu di DPRD maupun juga di Pemprov DKI Jakarta. Pembahasan 2 raperda ini dimulai dari bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta menginginkan nilai retribusi sebesar
sebesar ataupun tambahan kontribusi maksud kami sebesar 15% kepada pengembang dari nilai NJOP. Sementara itu dari pihak DPRD DKI Jakarta ini menginginkan 5% saja terkait dengan retribusi tambahan tersebut. Menurut dari keterangan Kepala Bapeda Tuti Kusumawati, nilai 15% tersebut adalah untuk merevitalisasi kawasan dataran Jakarta, termasuk juga pemeliharaan dan juga pemberdayaan masyarakat. Dan hal inilah yang juga diduga dalam angka pembahasan 5% ini diduga Dirut PT APL ini menyuap Ketua Komisi D DPRD Jakarta Muhammad Sanusi. Dan sampai dengan saat ini Elvita, KPK masih menetapkan 3 orang sebagai tersangka selain M. Sanusi selaku Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Presdir dari PT APL Aris Manujaya dan juga personal asisten dari PT APL Triananda Prihantoro. Dan Sanusi sendiri, M. Sanusi sendiri ini ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada tanggal 3 Maret 2016 lalu, dan dari tangan M. Sanusi KPK ini mendapatkan uang senilai 1 miliar yang diduga ini merupakan uang suap dari PT APL ataupun Dirut PT APL kepada M. Sanusi terkait dengan untuk memuluskan proyek reklamasi ini. Untuk sementara, Elvita, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio.